Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa menikmati kehidupan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Hikman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi yang saya lakukan beberapa waktu lalu di Yayasan Saunah Tahfiz Kaltim. Adapun tempat yang saya observasi atau satuan pendidikan yang saya observasi yaitu Yayasan Saunah Kaltim yang berada di Kampung Muara Siram. Di sini saya melakukan metode tanya jawab terhadap pendidik di sana, yaitu Ustadz Fadlur Rahman. Yayasan yang saya observasi ini merupakan cabang dari yayasan pesantren yang ada di Kota Tenggarong. Pusatnya itu di Kota Tenggarong dan membentuk cabang di Muara Siram. Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Yayasan Tahfiz Saunah ini. Adapun sejarah dari Yayasan Tahfiz Saunah ini, yang pertama itu yayasan ini didirikan di Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Yayasan ini didirikan oleh salah satu putra daerah asal Muara Siram. Setelah sukses mendirikan yayasan pondok pesantren yang ada di Kutai Kartanegara, pendirinya ini yaitu putra daerah yang berada di Muara Siram ingin membangun atau ada rasa ingin membangun kampungnya sendiri. Kemudian beliau membuat cabang di daerahnya sendiri, yaitu di Muara Siram. Kemudian lahirlah Yayasan Tahfiz Saunah di Muara Siram. Baiklah, pada observasi ini saya menanyakan kepada tenaga pengajarnya tentang sistem pendidikan di sana dan juga sistem pembelajarannya. Yang pertama, proses pembelajaran di Yayasan Tahfiz Saunah ini tentang tingkatan atau jenjang pendidikannya. Di sini di Yayasan Tahfiz Saunah terbagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama, jenjang untuk anak-anak yang sudah membaca. Di sini membaca ditekankan kepada makhrijul hurufnya dan juga tajwid anak tersebut. Yang kedua itu pemahaman. Jenjang kedua yaitu pemahaman. Setelah anak-anak tersebut bisa membaca, makhrijul hurufnya bagus dan tajwidnya, kemudian anak itu belajar bagaimana cara memahami isi dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga, penerapan. Setelah bisa memahami apa isi dari Al-Quran tersebut, si anak ini belajar bagaimana cara menerapkan isi dari Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu pakaian. Di sini di Yayasan Tahfiz Saunah pakaiannya itu bebas asalkan sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang peraturan yang ada di Yayasan Saunah Tahfiz ini. Peraturan yang ada di yayasan ini itu berorientasi pada adab si peserta didik terhadap pertama itu terhadap buku-buku pelajaran, adabnya terhadap lingkungan, adabnya terhadap pengajar atau guru. Yang keempat itu waktu pengajaran atau waktu proses pembelajaran yang ada di yayasan ini. Yang pertama itu waktunya terbagi menjadi 4 bagian atau 4 waktu dalam satu hari. Yang pertama itu habis zuhur atau ba'da zuhur. Pada waktu ini biasanya peserta didiknya itu berupa orang-orang tua yang mulai mau belajar Al-Quran atau yang dulu pernah belajar dan berhenti belajar beberapa tahun dan ingin mengulang kembali pembelajaran atau ingin memulai kembali belajar Al-Quran. Dan yang kedua dilanjutkan setengah 2 atau setelah pembelajaran orang tua setengah 2 itu anak-anak PIAUD, anak-anak yang usia PIAUD dan SD. Kemudian setengah 3 dilanjutkan bacaan anak-anak yang sudah mulai membaik bacaan baik itu makhrijul huruf maupun tajwid anak tersebut. Pada bagian ini biasanya anak-anak itu berusia SD maupun SMP. Selanjutnya pembelajaran dilanjutkan setelah habis asar atau ba'da asar. Pada
waktu ini anak-anak dibekali dengan pembelajaran penafsiran Al-Quran. Yang ketiga itu, yang terakhir itu ba'da maghrib atau habis maghrib. Pada waktu ini pembelajaran difokuskan kepada murotal bagaimana cara membaca Al-Quran dengan indah. Selanjutnya libur nasional, adapun kalender akademik, yaitu berorientasi kepada kalender akademik sekolah umum seperti SD, SMP, metode. Adapun metode yang digunakan di dalam pembelajaran ini yaitu guru membaca dan murid meniru. Artinya begini, ketika guru menyebutkan huruf itu, makhrijul hurufnya seperti A, dan murid-murid akan menirukan, membaca ulang kembali apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Yang kedua itu metodenya yaitu hafalan. Si murid itu mengingat kembali atau menghafal apa yang diperintahkan oleh pengajar atau guru. Adapun silabus yang digunakan di dalam pembelajaran di sini yaitu silabusnya berorientasi kepada keperluan masyarakat kampung di sekitar. Maksudnya pembelajaran lebih diefektifkan kepada keperluan masyarakat di kampung sekitar atau kebutuhan masyarakat yang berada di sekitaran Yayasan Saunah Tahfiz ini. Baiklah, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan di dalam penjelasan saya maupun ucapan saya yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di kehidupan nyata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.